kecoa, cacing, makhluk itu loh, cacing, kecoa, nyamuk, itu makhluk loh. Ya bang. Me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Kecoa, cacing, makhluk itu loh, cacing, kecoa, nyamuk, itu makhluk loh. Kita selesaikan Ya bang. 16 ayat 16 tadi bang. Ya silakan bang, silakan dibaca bang. Ini bang tadi yang Markus 16 ayat 16 itu bang ya. Jadi gini dikatakan di sini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Udah bang. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Udah. Tetapi siapa yang tidak percaya kepada Yesus akan dihukum. Dan tanda-tanda ini orang yang tidak percaya. Bukan orang yang tidak percaya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Bapak jangan mau menipu-nipu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir. Pak, baca baik-baik dulu. Ulang-ulang Pak. Baca baik-baik. Ibunda cantik, tunggu dulu ya. Biar ku baca ulang. Baca, Pak. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, ya kan gitu. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, udah. Betul, Pak. Tetapi siapa yang tidak percaya ya, akan dihukum. Tanda-tanda ini orang yang tidak percaya itu masuknya di situ loh, Kak. Karena tidak, Pak. Itu pasal 17. Jangan enggak bersambung di atas, itu ada titik. 17 sekarang baca, Pak. 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Itu bukan yang tidak percaya, Bang. Baca, ayo. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang tidak percaya. Jangan nambah-nambah, Bang. Jangan Bapak ini. Apa yang Bapak baca ini mungkin sudah diedit, Pak. Coba tengok, Pak. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Betul. Lanjut, Pak. Akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Mereka akan bicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Terus mereka akan memegang ular. Pun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapatkan celaka. Terus akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bapak percaya, sudah Tuhan Yesus berbicara demikian, maka terangkatlah. Ini perkataan Yesus ini. Bapak percaya Pak Yesus, Pak. Harusnya Bapak bisa menyembuhkan, Pak. Harusnya Bapak itu bisa minum racun. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Coba Pak. Tuh, yang percaya Pak. Bapak percaya Pak Yesus, Pak. Apanya, Bang? Bapak percaya sama Yesus? Percaya, Bang. Bapak harusnya bisa menyembuhkan, Pak. Ya, kalau memang percaya. Tapi kalau untuk menyembuhkan saya belum ke sana, Bang, jalurnya, Bang. Karena saya belum punya iman sepenuhnya, Bang. Saya manusia biasa, belum mempunyai iman sepenuhnya. Kalau saya... Ini perkataan Yesus, Pak. Kan tadi Bapak kan menjelaskan. Ini Pak, bahasanya gini Pak. Siapa coba Pak tengok. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kan Bapak sudah percaya Yesus Tuhan dan sudah dibaptis toh. Barangkali Bapak belum dibaptis ya. Kalau sudah dibaptis berarti
Saya udah ini dibaptis, akan Pak. begini. Kalau selesai sudah dibaptis, Pak, berarti Bapak itu minum racun ular. Bapak sehat-sehat saja kalau mau Bapak buktikan, tapi nggak usah lah Pak, nanti Bapak Mati pula ini aku. bahaya Pak ya. Nggak usah Karena minum ada racun. Iya, Bisa Bu, nyembuhin nanti. lah ya gitu aja. menyembuhkan Abang orang bisa sakit. nyembuhin. Ya betul. Salah, Pak. Tapi ada yang pernah nyoba loh. Aku pernah tengok Mati ya, itu pendeta dia biasanya nyoba udah. itu mati. Mati tuh pendeta dia minum racun. Mati tuh di gereja ya. Dia coba-coba karena dia kan pendeta, dia pikir selamat. Ih, mati. Artinya Pak, akal diikutkan ya. Jangan cuma imani. Kalau Bapak cuma imani, gawat ini. Bisa Bapak mati, bisa Bapak minum racun. Bapak misalkan Gitu ya, Pak, percaya ya. sama Terima kasih, Yesus, Pak. ini kan perkataan Yesus, Pak. Tadi kan Bapak percaya perkataan Yesus, Pak. Bapak misalkan melakukan ini, Bapak bisa menyembuhkan gitu. Iya. Jadi Bapak misalkan anggota ada keluarga yang sakit, itu nggak usah ke dokter, Pak. Langsung diusap aja yang sakitnya apa gitu. Ya itu kan Itu bisa langsung sembuh. udah ada yang terbukti, Bu. Pak. Nah, kan udah Berarti Bapak terbukti. nggak percaya dong. Percaya, tapi kan saya masih manusia biasa yang belum sepenuhnya mengikuti ajaran Tuhan itu, gimana berdoa harus seperti ini, kayak gini, karena kita masih dalam proses bekerja, waktu berdoa itu kurang, kan gitu. Kalau saya ikuti semua, saya pasti bisa, kan gitu. Itu kan Yesus mengatakan siapa yang percaya, berarti yang nggak percaya itu berarti sebaliknya, Pak. Gitu. Seperti saya nih, saya bilang saya nggak percaya, berarti saya nggak bisa menyembuhkan. Gitu. Berarti saya nggak percaya, gitu kan. Itu konsepnya, Pak. Tapi Bapak ini kan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, coba kan Bapak itu sudah percaya Yesus kan? Bapak kan sudah dibaptis. Ya, Ayo aku dong. kan. Berarti aku kan udah selamatkan, berarti nama aku udah ada di surga, kan gitu, karena udah dibaptis. Nah, Iya itu perlu boleh, Pak pasti baca Bapak. Pak ayat nomor 20-nya Pak. Barulah dia terangkat ke surga. Itu kan baru. Itu sebelum diangkat, Yesus itu mengatakan seperti itu. Iya, betul itu. Yesus mengatakan seperti itu. Kan aku bilang tadi, siapa yang percaya akan dibaptis, kan gitu kan? Nah, Gini, di sini kan kalau kau percaya dan sudah dibaptis, ya. berarti kau ini bisa minum Tapi kan Bapak ini kan sudah percaya Yesus sudah dibaptis. Ya minumlah Pak. Buktikan. Ya, kan aku memang udah percaya. Cuman nama aku kan karena aku udah dibaptis, nama aku sudah ada di surga. Udah di. Tapi nggak bisa menyembuhin Silakan. Pak. Berarti yang 18 ini gimana Pak? Perkataan Yesus. Cuman tinggal imanku yang kurang, kan gitu. Udah distempel bahwa Entah aku siapa yang salah. Itu nggak bukan siapa yang imannya lebih kuat, nggak ada Pak di situ Pak. Lah, memang nggak ada imannya. Kalau dia memiliki iman kuat, berdoa, mengikuti terus semua Tapi ajaran. di dalam pasti bisa. dalam 18 itu Pak nggak tertulis. Tapi yang sampai aja yang percaya gitu. Sampai aja yang percaya. Buktinya Pastor Andi bisa menyembuhkan orang lumpuh, nyembuhkan. Bapak bisa nggak gitu? Buktinya Pastor Andi bisa dia. Oh, ya, itu berarti Pak Andi percaya. Bapak percaya nggak berarti? Percaya. Bapak bisa menyembuhkan. Semuanya mengikuti semua doanya. Berarti Bapak bisa menyembuhkan nggak? Karena aku nggak mengikuti semua doa-doanya. Berarti Bapak nggak percaya dong konteknya di situ. Percaya Bang, tapi aku belum sanggup Bang mengikuti Konteknya kan semua. itu bukan siapa yang sanggup, tapi Udahlah. siapa yang percaya. Kalau tidak ngeyel bukan oten, udahlah capek aku. Ya udahlah, tuh Bang Asep lanjut Bang Asep itu. Aku ya. Kasihan. Ya, gantian Pak, mau nanya apa lagi Pak? Gantian. Bang Asep masuk ke sini udah masuk ke debat-debat gini udah berapa kali ikut? Baru kemarin sih Bunda yang waktu ada Abi itu. Oh, Bapak ini 2 kali, baru di tempatku aja. Iya Bunda. Nggak apa-apa, bagus sih. Lain kali dikasih tahu siapa tuh Abi, jadi kemarin aku ajakin nggak mau. Soalnya kan Abi kan tahu sendiri dia ustadz ya kan, maksudnya ya kalau masalah Al-Quran dia tahu isinya semua kan, dan dia bisa jelasin dalilnya, ya kan. Bang Asep makanya duet aja sama saya gitu. Oke, lanjut. Nah itu lanjut Pak Yusar ya, silakan mau nanya apa lagi? Saya kan silakan Pak. Pertanyaan Bapak. Nah, dari dulu kan aku bertanya juga sama Bunda ini, kan aku udah berapa kali aku naik Bunda. Iya. Bunda host.
Apa bang? Apa? Lembut kali. Iya nanya apa? Aku pernah menanya Bunda. Bunda percaya ini tadi ngomong siapa? Yang ngomong mana? Aku perempuan aku, laki-laki Bang Asep. Abang Asep yang ngomong tadi ya. Iya sob. Jadi kan aku ngomong gini. Di Al-Quran ada nggak Yesus kan gitu pernah. Suaramu bisa kuatin nggak bang? Budek aku. Aku kalau Bunda lembut ya aku lembut lah. Bisa kau kuatin suara kau bang? Aku kepala budek aku. Oke lah Bunda. Ais. Ayo, apa? Mau nanya apa lagi Pak Yusar? Ayo. Nanya apa lagi? Sabar Bang Oci, dia mau ngomong. Oh, ngomong. Ngomong loh. Ini aku bilang. Bang Asep percaya nggak itu di Al-Quran ada nggak Yesus itu bagi Bang Asep apa? Oh, Gimana? Nah gini bang, saya aja yang jawab. Yesus itu Iya, nggak ada di cocok. Al-Quran. Bang M3 dulu. Iya, Yesus itu nggak ada di Al-Quran pak. Nama Yesus itu nggak ada di Al-Quran. Oh ya kan kalian mengaku itu Yesus itu kan Isa kan? Isa. Kalau Nabi Isa ada pak, tapi kalau Yesus nggak ada pak. Nabi Isa, Makanya iya, ditanya iya. Nabi Isa apa Yesus nih pak? Tapi kan kata di Al-Quran katanya Isa itu Yesus. Cuma nanya. Makanya saya tanyakan kalau Yesus di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab nggak ada pak. udah tinggal jelasin aja apa sih Bang Oji. Oke, biar aku jawab. Yesus tidak ada di dalam Al-Quran kami. Di dalam Al-Quran kami adanya Isa. Bagi kami Isa sama Yesus sama. Hanya saja dua cerita yang berbeda. Nah, bagi kami Isa itu hanya seorang nabi Muhammad, seorang nabi hanya utusan Allah, seorang nabi dan rasul. Itu dia. Jadi bukan Tuhan ya, bukan. Silakan apalagi Bang User? Mau nanya itu aja tadi Bunda. Tanya apa? Walah. Padahal di dalam kitab Abang, Yesus itu cuma seorang utusan juga loh. Jadi yang mengatakan dia Tuhan itu doktrin daripada bapak-bapak gereja, Bayar, Bang. tanya balik baik. Bang Iya, di betul dalam itu. Bible itu ada nggak bang Isa bang? Sebentar. Di dalam Bible itu ketika orang banyak melihat Yesus, mereka berkata, dia itulah nabi dari Nazaret. Itu di Bible itu. Saya mau tanya Dia taruh. nabi dari Nazaret. Pak Yusar, ada nggak Isa itu di dalam itu pak? Di dalam Bible pak? Isa. Bible Isa, iya benar. Ada nggak pak Isa pak? Ada. Ada. Isa Al-Masih. Tapi Isa pak ya, di situ pak ya. Di dalam Bible itu ada Isa ya, tapi di dalam Al-Quran itu nggak ada Yesus pak ya. Ya nggak ada memang kata Abang. Tahu nggak Al-Masih itu apa Bang Yuser? Al-Masih itu apa coba? Jelasin. Isa Al-Masih itu apa coba? Penebus dosa. Nggak ada lagi. Penyambut dosa. Al-Masih itu apa? Al-Masih itu kalau dalam kami, dalam orang Islam itu Al-Masih itu orang yang Al-Masih orang yang berkelana. Mengusap, melakukan perjalanan. Banyak artinya. Ada. Perjalanan. Ada yang itu melakukan apa? Ada pengusap ada. Itu banyak itu kata Masiah atau masih. Itu banyak itu nggak salah, dua-duanya nggak salah. Itu bang, soalnya sini kenapa dibilang itu Dajjal juga disebut Al-Masih masalahnya. Kalau di Kristen itu Bang, Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah Mesias. Mesias itu Mesiah. Kristus itu bahasa Yunani. Jadi bahasa Ibraninya itu Mesiah. Jadi di dalam Mesias ya Kristus. Itu Mesias. Mesias artinya itu Pak. Tapi bahasa di Yunani kan menjadi Kristus. Arti sebenarnya itu Mesias. Akulah awal dan akhir. Terus Awal dan akhir. Buktinya dia mati Pak. nggak ada pak disebutnya itu alfa dan omega, itu huruf pak, berawal dan berakhir pak. Di situ mengatakan seperti itu pak. Iya, berarti kan dia awal dan Iya, akhir. iya Yesus itu berawal dan Yesus itu berakhir. Dia berakhir karena mati disalib. Ketika dia ditombak, maka matilah Yesus. Ya, dia mati, Pak. Kalau Iya, Tuhan itu tidak terhampiri oleh maut. Itu di Bible, Pak, jelas. Tuhan itu abadi. Iya, Tuhan ada. Tuhan
Tuhan itu terang, tidak terhampiri oleh maut. Tapi kalau Yesus, ketika dia ditombak, maka matilah Yesus. Itu di Bible, Pak. Jadi apa gue bilang ya, gimana ya kalian menuhankan Yesus padahal dia mati? Aku tanya lagi Bunda ya. Iya Bang. Bunda pernah enggak ketemu dengan Tuhan? Ah, Apa? Enggak ketemu dengan Tuhan, dengan Allah. Tahu enggak? iya. Kalau kita ketemu matilah kita Bang. Aku nanya, tahu enggak bentuknya gimana? Enggak. Kalau Tuhan Yesus aja kami nggak tuh- bisa, belum pernah melihat Pak, gimana ceritanya Pak? Kalau Tuhan kami tuh Bang, laisa kami selihi sayun. Nah, Tiada yang serupa dengan dia. iya, Itu Tuhan betul, betul. kami Pak. Maksudnya tidak serupa dengan siapa? Dengan manusia gitu. Iya dengan Iya, ciptaannya betul. Pak. Segala Tidak. dengan segala. Iya. Tapi kok di perjanjian lama di kejadian dia membentuk seperti rupanya. Hmm? Dan dihembuskan napas Ya. napasnya. Ya itu kan di perjanjian gini. lama percayaannya. Gini, bilang, Pak. jangan bilang, taruh, bentar. Kalau bilang rupa aja gitu kata kita lupa, berarti Tuhannya banyak dong Pak kita Pak. Hah? Nah, Gimana? itu di dalam perjanjian lama, di dalam kejadian 1 ya, itu Iya. mengatakan kita, marilah kita Ah. bikin rupanya seperti kita kan, Iya. seperti kita. Nah kita itu berapa orang Pak? Seperti kita yang nggak tahu saya sama siapa-siapa aja. Nah itu di dalam kejadian 1 pembentukan manusia loh, pembentukan Adam. Kita loh. Pengertian orang Yahudi Pak yang mempunyai perjanjian lama ya, itu Tuhan itu tidak akan mungkin turun ke bumi Pak, tidak akan mungkin karena di dalam Tawarik ya, bagaimana mungkin Tuhan akan turun ke bumi bersama manusia, jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat engkau, itu di dalam kitab perjanjian lama. Jadi kalau ada pengertian teman-teman Kristen Tuhan itu menjelma, turun ke bumi menjelma seperti manusia, menjelma menjadi manusia, itu tertolak. Makanya Yahudi itu tidak mengimani penjelmaan Tuhan menjadi manusia, tidak mengimani Pak itu. Iya. Intinya dalam ajaran kami itu bahwa Tuhan gitu, Allah itu tidak berwujud seperti udara, seperti energi, seperti cahaya. Bukan juga air, bukan juga api, bukan juga wanita, bukan juga pria, bukan juga jin, bukan malaikat Pokoknya juga, bukan bukan manusia. ciptaan. Pokoknya bukan Iya, ciptaan, Bang. Iya, pokoknya. Dan apa kesaksian Yesus bagaimana ya? Dengar ya si Tumpang ya, si Matumpang ya, dengar. Kesaksian Yesus di Bibelmu ya, kesaksian Yesus, dengar. Allah, Bapa yang mengutus aku, ini kesaksian Yesus loh, perikopnya kesaksian Yesus. Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Jadi ingat ya, Bapa itu atau Allah itu tidak pernah kelihatan, nggak pernah nampak ya. Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5 itu. Yohanes 5:27. Baca itu ya. Baca itu. Terus Yesus itu manusia jadi kelihatan, tapi Bapa atau Allah tidak akan pernah kelihatan, Pak. Karena kata Iya, Yesus betul. itu, Bapakku di surga, Bapakku di surga. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu yang nyiptakan siapa jadinya? Hah? Kalau Suaranya memang putus-putus, Pak. maksudku Kenapa Yesus suara-suaranya nih Bapak putus-putus? Bapak lagi di mana ini? Bapak lagi di Ada mana, itu, Pak? Pak Yuser, Bagus, itu bagus, ada bagus. di dalam kitabmu. Enggak, kalau Bapak di dalam kolam, bukan di dalam kolam, di dalam apa ya? Oh, sampai putus. Coba Ikan, bergeser sedikit, Pak. Coba bergeser sedikit. aku di dalam Di mana, kolam. Pak, itu kok? Biar kedengaran putus-putus, Ya, putus-putus, aku di Pak. dalam Kenapa? kolam, di dalam kolong. Makanya nggak kedengaran. Oh, dalam kolong, ya Allah ya Rabbi, pantas Pak. Keluar dulu Pak. Jaringannya itu kalau dalam kolong, keluar Pak. Takut. Baik. Asal jangan dalam kolor. Enggak Pak, maaf. Jangan gitulah Bu. Silakan Pak.
Aku kan Iya, sopan iya, sama maaf, laki. maaf Pak, maaf. Silakan Pak. Ya, suaranya udah bagus kali ya. Bapakku bukan kiper, Itu Bu. itu nggak kedengaran lagi, nggak Bapakku kedengaran bukan lagi. Aduh Pak. kiper. Bapakku bukan Iya, kiper, loh, Bu. mungkin striker ya Pak ya, striker, striker. Bet dia, bet. Mantap lah kalau striker, striker mantap Pak. Kalau aku back Pak, aku back. Udah gitu aja, ajarilah dulu apa yang mau ibu kasih tahu biar lebih paham aku gitu loh. Ya, Oh iya iya iya. Sok. ajari Bang, silakan. Ajari. Sok. Sok atuh. Ya maksudnya tentang apa? Tentang tadi yang tadi Allah Enggak, tidak berwujud. yang menciptakan Yesus itu siapa? Yang menciptakan Yesus. Yang menciptakan Yesus ya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Kan kata Yesus begini Bang di Bible, aku datang dan berasal dari Bapa. Ya berarti Bapa yang menciptakan Yesus gitu loh. Aku Di dalam kisah berasal dari kisah para rasul. Ada kian di sana gitu. Hah? Aku berasal Apa, dari Bapa. Berarti dua ada kian di sana gitu. Ih, suaranya Bapak putus-putus Di dalam Biblenya Bapak ya, Allah Yakub, Allah Ibrahim, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya Yesus. Itu Pak. Yang telah kau serahkan kepada Pilatus dan Pilatus menolaknya. Itu hamba di situ Pak. Katanya, kata Bunda tadi kan, Yesus itu berasal dari mana tadi? Dari Allah. Kan gitu kan? Aku datang dan berasal. Gitu. Di Udah ada suaranya di kenapa? sana, Yesus itu. Coba Mas teriak. Udah ada kian dia di sana gitu loh Bunda. Coba apa? Coba Bang Asep, apa dia bilang ini Bapak ini apa? Iya katanya tadi Bunda katanya tadi Yesus itu kan berasal dari apa tadi? Dari Allah itu maksudnya gimana itu Allah? Dari Allah. Terus? Ya terus Ya berasal dari Allah, dari Allah kan gitu tadi kan? Nah, jadi berarti udah ada kian dia di sana kayak gitu. The King, raja gitu, raja. The King. Bukan king, nggak ada king di sini. Itu bikinnya dari sana gitu langsung dari Tuhan. Nggak ada king ini. Bukan main kartu king bukan. Ya Allah ya Rabbi. Nggak maksudnya bikin atau gimana? Gini Ya, tadi apa ku itu bilang. Dari dulu Rama. Gini tadi ku bilang kan tadi. iya gimana? Jadi Yesus itu siapa yang menciptakan? Yang menciptakan itu Bapak. Iya, jadi ceritanya gimana nyiptakannya itu? Oh, ini di dalam Bible. Oke, itu Maria itu disamperin sama Gabriel bahwa akan mempunyai anak, padahal dia tidak Lahir. Maka ditiupkan perkataan Tuhan dan bilang itu. Nah, ayatnya ini Pak. Dalilnya ini. Iya, Bunda noise Bunda. Maaf Bunda maaf. Kelakuan Mama satu ini. Ia adalah Pak, dengar ya, ini dalilnya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia diciptakan. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti dia diciptakan. Di dalam Wahyu juga, Wahyu 14, dia Yesus adalah ciptaan. Iya, ciptakan. Allah yang telah menjadikan Yesus itu Tuhan. Nah, banyak Pak di Bible-Biblenya Bapak bahwa Yesus Berarti itu Allah Tuhan yang itu dibentuk. Berarti Allah yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Itu kata Paulus. Kata Paulus itu mah Paulus. Itu enggak itu bukan editannya itu Tuhan di situ Pak itu. Cuma lembaga Alkitab dia rubah jadi Tuhan. Oh, Kita bisa buka originalnya Pak itu. Bapak mau tengok originalnya, kita buka originalnya. Berarti Yesus itu Di situ. diciptakan gitu. Iya diciptakan. Nah, diciptakan katanya Bunda tadi kan dia berasal dari surga gitu. Ini Bang, Dari surga. Itu bahwa Yesus itu adalah firman, berarti penyambung lidah. Paham nggak Bang?
Yang kata langsung dari Tuhan itu adalah penyambung firman-Nya gitu. Coba baca lagi, Pak. Satu perikop. Dalam Bible Bapak. Bukan mengatakan bahwa Yesus itu memang dari Tuhan gitu, bukan, tapi firman-Nya atau perkataan Tuhan yang disampaikan. Jadi penyambung lidah doang, Bang. Gitu. Ini orang aneh-aneh fotonya ya. Hidungnya kayak babi itu loh. Coba tengok di samping Moji. Oke, selamat malam Bang Parzival. Parzival. Bang Parzival. Coba buka profil itu Bunda, kayak gue babi enggak besarkan dulu. Agama apa Bang Parzival? Itu gantengnya dibilang kayak babi. Itu hidungnya Bang, hidungnya. Ya makanya buka profilnya besarkan, biar tengok ganteng apa enggak. Orang ganteng dibilang kayak babi. Itu yang Parzival, dimaksud Bunda Maria. Kan hidungnya macam hidung babi. Iya bukan bapak lah, bapak itu ganteng. User ini negatif aja dia nih. Orang bilangin si Parzival loh, User. Iya. Jangan negatif dong. Aku melihatmu ganteng kok, apalagi kok pakai kacamata itu jadi silau men. Asadu. Salah ya? Maaf kalau salah. Karena aku cuman bilang asadu gitu, udah dong. Yang penting. Kenapa pula kau itu foto-foto mukamu begitu? Aku mau nanya dong. Yo, Abi mau naik Abi Lukman naik Bi. Tanya silakan. Enggak, abang ini Muslim apa Kristen? Muslim katanya Bunda. Oh dia Muslim. Oh dia mau tanya ke user ya, silakan tanya ke user. Siapa tahu dia mau. Kalau aku tanya, aku hanya pingin bertanya, kan pingin tahu. Nonton aja Bun, naik lah Bi. Itu si ada tetangga Bi Asep tuh naik dia Bi. Kok nggak enak kali loh kau share, kau bertanya-tanya. Kami nggak boleh nanya, enak kali hidup kau. Tapi kan bersama kita makan otak-otak. Nggak mau aku, kau aja lah makan otak, aku nggak mau. Loh, tapi Bunda makan otak-otak, aku tengok kemarin. Iya, kau tahu. Ya aku tengok profil Bunda. Oh iya, tahu. Enak loh. Iya makanya itu. Makanya aku naik sini biar diajari aku makan otak-otak. Iya, kok tapi bukan berarti nggak boleh bertanya kami ya, sih kau aja yang nanya, capek lah kami. Boleh, bertanya lah Bunda, bertanya. Kau mau sampai kapan kau menuhankan anak orang? Bunda. Kalau di Kristen itu babi haram apa enggak? Bunda. Hah? Tapi kata Bunda tadi itu dari menyambung firman. Mana ada menyambung firman? Bagi kalian yang ngomong itu Alkitab kalian. Makanya kau pakailah logikamu. Jadi sampai anak kapan? orang kau dituhankan. Analogi, oke. Aku sedikit masalah firman ya Bang ya, user ya begini. Firman itu dalam pemahaman kami, firman itu kan kalam, perkataan. Kalau Bang user apa itu firman? Lagian capek kali, kalian nggak ada capek-capeknya nyebut firman. Tahu nggak gara-gara kalian sering sebut firman, pindah rumah dia, nggak jadi tetanggaku lagi dia. Si firman aja kalian bilang. Ketawa lagi. Sampai keyakinan sirna. Lucu juga Bunda Hos ini. Kenapa Bang User? Aduh, berarti kalau jadi sampai kapan aku menyembah anak manusia gitu Bunda? Sampai kita sama-sama makan otak-otak. Enggak lah. Aku kadang-kadang nggak makan, jarang aku makan otak-otak. Wih, ada hati kayaknya. Enggak lah, kamu harus dulu asyhadu. Coba. Ya, Bang. Firman gini Bang ya. Firman itu adalah perkataan ya. Menurut Abang kan firman adalah perkataan, ya. Ya. Bang. Firman itu apa menurut Abang? Tapi perkataan Yesus. Perkataan. Perkataan Yesus. Kan Yesus belum ada. Nggak jelas juga. Firman adalah perkataan. Oke, firman adalah perkataan ya, atau kalau di kami itu kalamullah, perkataan Allah. Nah, ketika Allah berfirman, ya misalnya aku nih, ini analoginya gini ya. Aku nih masuk sebuah warung. Ya, kemudian aku panggil pelayannya. Dek, sini.
Ya, aku berfirman berkata kepada mereka pelayannya, tolong buatkan secangkir teh. Nah, ya kan? Aku ngomong sama pelayannya, aku berkatalah kepada pelayan itu. Saya malah Tiba-tiba, dibikinin kopi. nggak lama kemudian kopi itu ada di depanku. Nah, ini kopi ini adalah hasil dari perkataan saya. Ya, jadi Yesus itu hasil dari firman Allah. Ini kopi hasil dari perkataan saya. Dek, tolong buatkan aku secangkir kopi atau teh. Tidak lama kemudian, berapa menit kemudian, adalah teh di depanku. Nah, itu adalah hasil dari firman saya atau perkataan saya gitu, Bang. Jadi kopi itu bukan saya. Itu, tapi hasil dari apa yang saya sampaikan kepada pelayan, apa yang saya inginkan, karena saya punya kuasa, aku punya uang untuk bisa memesan secangkir teh. Begitu pula Allah itu punya kuasa untuk menciptakan. Allah hanya berkata kalau di dalam Islam ya, inna ma amruhu iza aradu syai'an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata kun, jadi maka jadilah, kun fayakun. Begitu Allah berfirman ingin menciptakan Yesus, ya terciptalah Yesus. Maka di Yohanes 1:14 ya, firman telah menjadi manusia. Jadi ini manusia ini hasil dari firman. Sama dengan saya ketika menyuruh pelayan, tolong buatkan saya berkalam berfirman, tolong buatkan saya teh. Kemudian teh itu jadilah di depan saya. Hasil dari perkataan saya, itulah teh itu. Secangkir teh. Kalau Tapi analogiku saya- gini, kalau aku gini, Bukan sedikit, setengah menit lagi Bunda, setengah menit. Bukan berarti saya ini kopi itu, bukan berarti saya ini adalah kopi yang di depan saya itu, bukan, tapi hasil dari perkataan saya. Jadi Yesus itu adalah hasil dari firman Allah. Firman telah menjadi manusia, Yohanes 1:14. Gitu Bang analoginya. Silakan Bunda. kalau analogiku nih, tadi dia bahas otak. Aku pergi ke suatu daerah itu di Bintan ya, kalau banyak otak. Nah aku bilang, Bun, tolong bikinkan saya otak-otak 10. Nah otak-otaknya sudah jadi. Itu perkataan saya mau pesan otak-otak. Bukan berarti otak-otak itu adalah saya, tapi otak itu adalah hasil dari perkataan saya. Gitu Bang Guser. Tadi kan bilang otak-otak. Mau nggak kita makan otak sama-sama? Yuk, kita pesan yuk. Tahu. Ya itu betul, itu sama dengan analogi kaku itu betul. Bukan berarti firman itu adalah Allah itu sendiri, enggak. Hasil dari perkataan Allah, hasil dari firman Allah. Sama pun Al-Quran ya, Al-Quran itu hasil dari perkataan atau kalamullah. Namun bedanya Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah Muhammad, kemudian dibukukan menjadi sebuah mushaf sampailah ke kita sampai sekarang ini, itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah hasil dari firman Allah yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Jadi saya pesan otak-otak bukan berarti otak-otak itu adalah otak saya gitu. Betul tak? Betul. Saya pesan otak-otak bukan berarti otak itu adalah otak saya. Yang saya pesan ini otak-otak loh. Cobalah bisa dipindahkan. Paham nggak Bang User? Tahu Bunda. Pemandangannya hidung. Ini silakan bertanya, ini Persipal ini silakan. Atau hidungmu itu loh, aduh, tanya cepat. Tanya ke Persipal. Babi kalau Bang di User. Kristen itu haram nggak? Silakan Bang. Babi di Kristen itu haram nggak? Enggak. Kok bisa gitu? Karena ada yang Tapi di mengatakan- Alkitab Biarin aja Bu Rama, biarin. Ya siap. Ulangan 14:8. Coba buka itu. Itu kan Ulangan tahu aku. 14:8. Makanan yang tidak boleh kamu makan Loh, yaitu itu kan kitab kamu. yang berkuku belah. Itu. Yang Kenapa berkuku gak belah, ikutin contohnya- Alkitab kamu? Lah, saya Kenapa kan gak diikutin? mengikuti Yesus, bukan mengikuti perjanjian lama. Loh gimana ya? Yesus mengatakan,
Segala makanan boleh kamu makan asal jangan kamu muntahkan. Apabila kamu muntahkan itu adalah haram. Udah. Harus babi. Lah, segala makanan boleh kamu makan asal jangan kamu muntahkan. Apabila kamu muntahkan itu adalah haram. Ya udah gini, yang mematikan manusia itu siapa kalau di Kristen? Mematikan manusia maksudnya? Yang Mematikan mencabut nyawa gitu. Kalau kamu tabrakan ya mati. Siapa mencabut siapa yang nyawa itu mencabut Yesus? Ya, mungkin itu ya, siapa mencabut nyawa Yesus gitu loh. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Enggak, yang mencabut nyawa manusia siapa? Oh, manusia. Yang mencabut Tuhan nyawa manusia atau ya siapa? bukan Tuhan yang mencabut nyawa manusia. Kan ada itu Loh kok ini beda-beda ya? cabut nyawa. Ada juga aku tanya yang mencabut nyawa manusia itu Tuhan katanya. Ada yang tukang khusus mencabut nyawa, bukan Yesus mencabut nyawa. Kan ada Ya khusus siapa itu? buat. Bukannya Yesus yang mencabut nyawa manusia. Iya siapa itu yang mencabut nyawa? Kalau belum dicabut, Aku ada pernah nanya ke orang, orangnya ya ada khusus malaikatnya. beda-beda Mencabut itu nyawa. jawabannya. Kan ada malaikat pencabut nyawa. Berarti dia yang mencabut nyawanya, kok nanya sama aku lagi? Iya toh? Atas perintah? Atas perintah? Bukan atas perintah itu, apa ada tulisannya atas perintah? Loh. Gimana ya? Ya udah baca dulu di mana dia ada atas perintah kau cabut nyawanya. Hai malaikat, kusuruh kau mencabut nyawanya si Usir ini atau si Raid ini. Nah, mana ada di situ? Ya siapa yang memberi tugas itu malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawanya manusia? Ya, memang dia udah ada apanya dia, talentanya dia untuk dikasih untuk mencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa. Ya udah berarti diperintah dong sama Tuhan. Hah? Ya udah kalau dikasih talenta berarti diperintah dong sama Tuhan itu. Udah Ya, dijadikan makanya ini. Udah babak belur Berarti yang mukanya mencabut nyawa itu Tuhan. karena belum Dari perintah disetujui. Tuhan kan? Kok perintah Tuhan? Iya kan? Loh, Kok perintah Gimana Tuhan? sih? Dari mana? Aku tanya dirimu sendiri. Jadi kalau semuanya nyawamu siapa yang cabut? ya itu Tuhan. Maksudnya Tuhan dari ini menyuruh itu apa sih? Malaikat Ah, untuk kan mencabut. malaikat pencabut nyawa kan, bukan sembarangan. Tapi itu takdir Tuhan. Bukan sembarangan malaikat disuruh mencabut nyawa kan? Kan ada khusus itu pencabut Ya udah nyawa. kalau mati itu takdir siapa? Pasti takdir siapa? Ya menurutmu takdir apa? Siapa yang takdirin? Takdirin mati siapa? Lo kok tanya saya? Aku nanya itu seorang Kristen gimana? Ya kalau udah mati ya berarti kan udah takdirnya mati. Kan gitu. Takdirnya mati. Iya, siapa yang menakdirkan dia mati? Ya udah ada tersurat itu semua. Kan Tuhan itu maha kuasa, dia bisa ngapain aja. Berapa tahun kita umur kita di Berarti itu dunia? harusnya takdir kan? Kok takdir? Dari perjanjian lama kan udah dikatakan, apabila kamu makan buah terlarang, kamu akan mati, umurmu kamu akan mati. Apabila tidak kamu makan, kamu tidak akan mati. Kan gitu. Berarti udah dikasih umur kita segitu. Karena udah kita makan. Berapa umur Itu kita? siapa yang bilang? Ya Allah yang bilang. Tuhan kan? Ya Iya. karena Allah yang bilang berarti takdir dari Allah dong. Iya, tapi kan yang pencabut nyawa itu kan ada usul malaikat pencabut nyawa, Bang. Ah, Gimana ya? Udah jelas kan aku bilang itu. Masa abang ini nggak ngerti-ngerti? pertanyaan abang itu lucu, Bang. Siapa yang mencabut nyawamu? Jadi bilang pertanyaan tadi ku bilang malaikat pencabut nyawa. Siapa Iya, yang mencabut nyawa itu malaikat pencabut nyawa, tapi atas dasar siapa? Kalau atas dasar siapa itu udah semua yang di dunia atas dasar Allah, semuanya di dunia ini. Nah, Ya kayak udah. kalian bilang tadi Allah itu siapa? termasuk Yesus juga kan? Allah itu termasuk Yesus juga kan? Ah, kalau menurut saya Kalau menurut kalian, perkataan iya. Kalau menurut kamu Allah itu termasuk Yesus kan? ya kata Bang Asep tadi gini, penyambung lidah. Yesus itu penyambung lidah, penyambung firman, penyambung perkataan, penyambung perbuatan, apa omongan dia. Ya udah. Berarti kan Yesus itu Allah, berarti firmannya itu.
Tapi kan firmannya, Oh, berarti lidahnya. Yesus Tuhan dong. Kayak gitu. Yesus Tuhan karena dia dibilang penyambung lidah. Ya. Eh, Maria itu siapa? Musa juga penyambung lidah. Musa juga Lah. penyambung lidah. Artinya Siapa? dia yang menyampaikan firman dari Allah. Kenapa Bundanya Musa tidak Yesus kan? dituhankan, Bang? Mau kutunjukkan buktinya. Ya, betul itu. Musa penyambung lidah Mar- juga. dia mati Ya, gak? Dia kenapa mati gak? Bapak menuhankan Dia Yesus mati gak? sementara Musa Tapi kan tidak? belum digenapi, ibuku, ibu yang baik hati, Ah? yang cantik. Digenap Itu maksudnya Yesusnya lah. gimana? Siapa nih? Ya, jangan dulu nih yang kau bilang cantik siapa nih? Bedakan. Bundanya mati kan? Bundanya mati kan? Jawab dulu. Bunda. Ya, Hah? apa ya? Inilah Bunda kadang Yesus. mereka beda-beda. Ada yang bilang itu dia Iya kan? mati itu karena memang sudah waktu. Bundanya mati kan? Ini beda Maksudnya lagi meninggal pendapat gitu. Bang User. Udah Katanya meninggal malaikat. dunia. Gak apa-apa lah ya, mereka Kalau beda-beda. meninggal, Gak apa-apa. Iya kan? Bundanya Yesus meninggal kan? ya meninggal. Ya. Tadi kan itu. Mati itu kan takdir Tuhan. Itu tadi Berarti juga bagus Yesus pertanyaannya. itu Kenapa? bunuh ibunya dong. Bisa dikatakan durhaka dong kalau kayak gitu. Oh, maksudnya gini, kalau Yesus itu Tuhan yang mencabut nyawa, berarti dia mencabut nyawa bundanya gitu kali ya, Bang? Iya, iya. Oke, Ah. pertanyaan sekarang gini kan. Bunda Maria itu manusia apa enggak? Manusia dari hubungan antara suami istri enggak usah ngomong kotor lah kita ya kan, suami istri gitulah aku bilang. Iya, 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 iya. Nah, itulah aku bilang samamu. Berarti dia yang suami istri itu contohnya si Adam dan si Hawa itu suami istri enggak? Mm-mm. Nah, berarti kan orang itu udah Di berhubungan mana dengan ada suara jengkrik? Di mana kamu ini? Kok ada jengkrik? udah Kamu di dibilang taman? tadi, tolong. Hah? La ilaha illallah. Hubungannya di dekat mana, jengkrik. Bang? Aku Dia di dekat jengkrik ya, Bang? Ada jengkrik Hubungannya di mana, situ. Bang? Aku nanya. Hah? Yesus itu nyambut nyawa manusia dong, nyambut nyawa bundanya. Berarti dia durhaka dong. Dari mana? Gini loh, Bang, biar ku jelaskan Bang ya. Ada jengkrik Oke. karena dia di kolong rumah ya Pak ya, atau kolong jembatan. Kolong apa Pak? Kok ada jengkrik? Di Di bawah sini kolong susah apa sinyalnya, Pak? Bu. Kamu, Jadi saya itu Oh, Bang, iya. kamu lebih percaya? Bang, kamu lebih percaya perjanjian baru apa perjanjian lama, Bang? perjanjian baru. Siapa yang tulis perjanjian baru? Siapa yang tulis perjanjian baru? Mm-mm. Ya, murid Yesus. Murid Yesus. Perkataan yang telah di contohnya khotbah Yesus yang telah dilontarkannya sama si murid Yesus. Murid Yesus setelah meninggal Yesus baru semuanya dicatat sama murid-muridnya. Gitu. Ini cara Bukannya apanya lah ya? perjanjian lama, Bang? Perjanjian Hah? baru itu kayak dicatat sama siapa? Paulus. Perjanjian maksudnya? Paulus. Perjanjian lama. Perjanjian lama dicatat sama itu muridnya Yesus kan? Ya, Atau siapa? perjalanan Yesus. Kan gitu perjalanan Yesus selama ini kan. Kalau yang baru? Hah? Yang baru siapa? Yang baru siapa? Siapa yang itu? Yang perbarui Kalau bertanya begini, Alkitab. jadi ini kalau orang bertanya dari kata utusan jangan menjadi Tuhan. jangan Siapa itu? lompat-lompat. Siapa kalau itu yang perbarui bertanya. Alkitab? Jangan lompat-lompat Selesaikan satu bertanya. poin. Ya, selesaikan satu poin biar dapat intinya gitu. Nah, Iya. gitu Misalnya, Bang. Adik, Itu Ya. enggak. Abang. Ini enggak lompat Fokusin sama- baru. Iya, Misalnya iya, iya, tadi- iya, iya. sama kayak misalnya bola. tadi, Lanjut, Bang Rijal. Ya udah. siapa yang mencabut Perjanjian nyawa lama dulu nih. mencabut nyawa Maria? Itu kan Nah, gitu. Tuhan. Kalau Tuhan kan berarti Yesus. Itu jadi Mm-mm. diperpanjang dulu. Ya udah, Kalau langsung Yesus jawab dong. mencabut nyawa mamanya, berarti Yesus durhaka dong sama Soalnya menurutku mamanya. itu nggak bisa dijawab sama dia. Oke, Oh, kalian nggak bilang, bisa. Menurutku dia nggak bisa jawab. kenapa? Oh, nggak Iya, bisa jadi jawab? aku langsung lompat aja. Kan Ya aku udah bilang- jawab coba. kan Nggak aku akan bilang- bisa pasti. Kan udah aku bilang tadi kan. Bunda Maria itu terlahir dari bapak ibunya kan. Dan Bunda Maria itu manusia kan. Manusia biasa kan. Berarti dia wajar dicabut nyawanya sama Tuhan ya Pak ya. Nah, Wajar, itu wajar. cabut. Memang udah takdir dia seperti firman yang mengatakan, apabila kamu Tapi kan makan itu kamu akan mati.
Ya tapi kan Oh, itu ibundanya. jadi kalau jadi ini orang mati ini bukan karena apa bingung deh. Sedangkan dia pun Terserah. dicabut nyawanya, tapi dia itu masuk surga. Contohnya aku ajak ibuku ke rumahku, gitulah itu istilahnya. Ibuku sendiri, aku ajak ke rumahku. Apa salahnya? Kan gitu. Daripada kau di dunia ini sengsara, penuh dengan panas neraka, banyak tantangan. Oh, oh Gitu. gitu ya. Jadi Oh, ibaratnya Oh Bang, gitu. dia ya, ajak ibunya bukan ke berdosa, rumahnya. berdosa kecuali Oh, dia mati tapi dimasukkan neraka, itu baru dia berdosa. Nah, ini kan kita bukan bicara pakai dalil ya, bukan pakai dalil. Ini cerita gitu aja kita ini kan. Dia gini, Yesus kan itu Tuhan menurut kalian. Kenapa dia gak itu Mencabut harus nyawa. matiin dulu baru terus masuk surga? Kenapa gak langsung masukin aja, gak usah matiin dulu? Lah, kan ada proses Dia kan Tuhan, bisa apa aja kan? dalam karena dia itu terlahir dari Bapa. Tuhan itu bisa melakukan apa aja. Hah? Gimana? Tuhan itu bisa melakukan apa aja. Tuhan itu bisa ngelakuin apa aja. Kalau Gak dia harus bisa dibunuh dulu terus masuk surga. dia bisa aja dimusnahkannya kan gitu. Tapi dia pakai proses Ya, semuanya. kenapa dia Kalau tiba-tiba kalau Ja- kita Yesus jahat banget dong dia itu bunuh orang tuanya sendiri. Makanya aku bilang, bukannya nggak bisa dia menghancurkan Jahat. yang membunuh kan Yesus. maunya Pak Yuser jawab begini Pak Yuser, kan maunya Tuhan. Ah, Maunya Gak boleh intervensi Bu Rama. Gak boleh intervensi. Biarin aja jawaban dia. iya. Oke. Gak boleh lah Pak. Parah nih Pak Yusar intervensi Bu Rama itu. Gimana Pak Yusar? Ya Bu Rama, cuman aku mau ikut Bu Rama makan otak. Kan Pak Yuser ini temanku. Oh, dia kira bunda ya. Lanjutlah. Mau ngajak lanjut Pak Rijal loh. Silakan tuh Pak Yusar. Kita gak ganggu. kan gitu. Kita kan cerita itu katanya Yesus berdosa karena udah mencabut nyawa. Sementara di Alkitab kan tak ada seperti kita kan ceritanya bukan pakai dalil jadinya kan gitu. Setahu saya tidak bisa pakai dalil. Nah, gitu. Kalau pakai dalil kita buka dalilnya gini. Kalau memang Yesus itu mencabut nyawanya kenapa? Berarti Yesus itu berdosa kan gitu kan. Jadi kita nggak pakai dalil kan gitu kan. Ya itulah buktinya kalau Yesus itu terbatas. Dia nggak bisa ngelakuin yang apa Tuhan bisa lakuin. Bukan dia Manusia itu terbatas. Kalau dia mau Dia terbatas, dia manusia. bisa. Contoh, erbah itu, air itu yang dia dipanggil guru. Air abadi. Ini air ini guru ini udah datang ombak setinggi langit. Bisa diredakan, sempat dia nggak redakan, bisa aja dia suruh air. Itu kan guru, Pak. Sadar nggak, Pak? Itu kan guru. Guru, kenapa lu tuhankan? Dia kan guru itu sama murid-muridnya dipanggil guru. Kenapa bisa dalam dunia. jadi Tuhan? Kenapa? Bunda, panggilan dia di dunia Itu karena ini perjanjian baru. Utusan jadi Tuhan berubah kayak gitu. Iya. Dari mana utusan bisa jadi Tuhan? Kok bisa jadi Tuhan? Kutanya sama dirimu, siapa yang bisa meredakan erbah? Tuhan. Nah, Tuhan kan? Tuhan kan menurutmu kan? Ya Iya. udah. Atas izin Tuhan. Atas Kekuatannya Yesus itu atas izin Tuhan. Dia kan berdoa. Masa dia berdoa ke Tuhan? mana ada dia Tuhan berdoa ke Tuhan. Gimana Dia ceritanya? tidak berdoa itu. Lah sebelum Tangannya pas disalib dia berdoa. perhatikan jelas-jelas di Alkitab itu dia menumpangkan tangannya ke dalam air itu supaya air itu tenang. Enggak. Biar tenang. Iya, berarti itu mujizat kan? Bapa kami yang di sorga, redakanlah air ini. Enggak ada dia ngomong gitu. Dia tumpangkan tangannya. Nah, Tumpangkan gimana maksudnya? Tumpangkan itu gimana? Apa kata Yesus? Kata Yesus begini, Bang Yusaria. Aku tahu ya Bapak, Engkau selalu mendengarkan aku. Nah, dia menengadahkan tangannya ke atas dan berkata, aku tahu Bapak, Engkau selalu mendengarkan aku. Berarti dia selalu didengarkan kata-katanya, doanya gitu loh. mendengarkan aku baru tenang air itu gitu. Iya, dia berdoa. Bapak itu siapa sih Bapak? Siapa itu? Enggak ada. Yang Yesus masuk Tahu Bapak. Bapak kamu selalu mendengarkan aku baru reda air itu, enggak ada tulisannya gitu, Bu. Dia hanya Iya, meletakkan enggak ada tangannya gini. Enggak ada di situ, tetapi Yesus itu berkata, engkau selalu mendengarkan aku. Artinya itu Yesus selalu berdoa kepada Bapaknya gitu loh. Ketika dia membangkitkan Lazarus, Yesus selalu berdoa ke Bapak, tapi kalian malah percaya Yesus. dia kan doa
eh apa ya? Oh ya Allah ya Rabbi. Risuli apa lagi tuh Pak Risuli? Kalian itu harusnya sebanyak Doa-doa Risuli itu loh. Ya Bapakku di surga gitu kan. Itu doa-doa orang Kristen itu. iya. Iya. Masa Yesus Supaya kami yang di berdoa, surga Tuhan berdoa ke diputuskan Tuhan. namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu apa itu Pak? Doa Risuli apa Pak? Panjangnya itu bagaimana? Coba. Doa Risuli. Iya gimana itu? Doktrin Risuli ya? Doktrin Risuli ya? Dua bapakku kiper itu. Jangan. Jangan. Bang, kan Yesus kan itu kan berdoa kepada Tuhan. Terus Yesus itu siapa, Pak? Pak Isar. Apa gimana? Yesus Minta Ya kan, tolong lagi pas kan disalib. Yesus pada saat itu kan di Taman Getsemani kan itu kan sujud dan berdoa kan. Nah, ada nggak yang sedangkan lihat dia Yesus itu siapa, Pak? Enggak, sekarang ada nggak yang melihat dia berdoa? Ada kok, Pak, ada. Ada. Ada Yesus berdoa kok, Pak. Yang pas disalib kan? Tahu artinya itu kenapa dia harus dilihat berdoa? Gimana, Pak? Saya tahu caranya Nah. berdoa itu gimana. Itu berdoa kepada siapa, Pak? Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Oh, gimana Pak caranya Pak berdoa dengan dirinya sendiri, Pak? Lah, dia kan itu kan lidah. Kata Abang tadi kan dia itu lidah. Memperpanjang lidahnya. Berarti gini doanya, begini doanya. Aku tahu gini. Yesus berdoa toh, ya Yesus. Tapi di situ enggak ada ya Yesus dan Gak apa-apa, Ya, Bapak. Ya, di situ tertulis ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu di hadapanku. Dia Gak mau apa-apa, jangan gitu kan sanggah boleh, gak boleh sanggah berapa. Oke. Aku itu tuh Yesus suka berdoa dengan ini pada diri buku dia. Sebenarnya kita percuma jelasin. Gimana Pak? Maksudnya? Ya kan nih Yesus nih berdoa kepada dirinya sendiri. Berarti Yesus itu adalah Tuhan gitu Pak. Ya. Berarti Yesus itu berdoa kepada Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan berdoa ke Tuhan berarti. Kan Gimana gini. Pak? Gimana? Yesus itu adalah firman. Berarti firman itu yang tadi kata Abang Asip tadi kan dari lidahnya. Ya. Berarti dia itu kan omongan dia itu berarti ada omongan kan gitu kan. Dibentuk jadi manusia supaya bisa kan itu udah. Berarti dia itu sebagian dari Allah kan gitu kan. Ya. Oleh Yesus itu Fir. Berarti Bapak itu udah gak bisa bicara dong, kan lidahnya udah jadi Yesus. Bapak maksudnya Bapak yang di surga. Iya itu? kan katanya Bapak kan kata Pak Yusar kan bilang bahwa Yesus itu adalah adalah lidah dari Bapak atau penyambung lidah ya kan. Sedangkan Yesus itu telah menjadi manusia. Berarti Bapak itu udah nggak bisa berfirman lagi dong Pak. Ya berfirman lah Bang. Nah, katanya penyambung lidah dari Yesus Pak. Jadi Gini Yesus loh, saja nih yang berfirman gitu. contoh Abang ya Bang. Iya. Nah, Definisi nih. Abang ngomong sama orang lain. Nah, rupanya omongan Abang itu kan tercapai kan gitu. Setiap Abang omongan itu tercapai semua. Nah, contohnya menyambung lidah. Berarti kan dia dari nah kan gitu kan dari kan gitu kan. Nah, ya. Jadi kan bukan berarti dia itu nggak bisa lagi ngomong. Berarti tapi kan orang itu bukan saya Pak. Orang itu bukan saya. Orang itu bukan saya gimana? Ya kan Bapak bilang kan penyambung lidah saya nih. Saya berfirman kepada orang nih atau berkata kepada orang. Orang itu menyampaikan perkataan saya kan, Pak. Tapi sedangkan itu kan bukan saya orang itu. Hanya sebagai pembantu, Pak, atau menyampaikan aja. Loh, kan Abang yang nyiptakan orang itu. Oh, saya bukan saya nggak pernah ciptain orang, Pak. Diciptakan kau jadi firman. Kayak gitu kan istilahnya, jadi firman, jadi dia lagi. Berarti Yesus itu bukan Bapak dong. Ya, Kalau ada logis seperti itu. Bukan, Pak. Yesus itu Bapa, itu hanya gelar di dunia ini Bapa, Yesus. Kalau yang jelasnya itu Berarti Yesus dan Bapak sama, Pak. itu roh. Nah, Yesus dan Bapak itu sama atau beda, Pak? Roh apa itu? Hah? Yesus dan sama- Bapa itu sama. Berarti Yesus sama Bapak sama, Pak ya? Benar Nah, nih, benar gak? Yakin? yakin Yesus itu adalah Bapa. Itu yang duduk kanan Bapak siapa, Pak? Yang duduk di kiri sebelah kirinya. Yang mengatakan dirinya itu Bapa kan banyak, Bang. Ada yang bilang dia itu
Ada yang bilang dia tuh Iya, katakan gini, enggak, saya nggak bantah. Tadi kan Bapak bilang Yesus itu adalah Bapa. Makanya yang duduk di sebelah kiri Yesus itu siapa, Pak? sebelah kiri Yesus. Ya kalau yang mana ada sebelah kiri Yesus? Maksudnya itu artinya itu duduk di sebelah kiri saya itu maksudnya itu duduk istilahnya istilah katanya itu Bang, bukannya dia duduk langsung di situ, umpamanya kita duduk di samping dia sebelah kiri, bukan gitu Bang. Berarti Kan alegoris gitu, metafora gitu, metafor. contoh yang disalib itu, yang sebelah kiri mengatakan, kalau kamu memang eh, Tuhan, kan dibilang gitu. Hah? Selamatkanlah aku. Kan gitu dia bilang. Tapi tidak diterima karena dia mencobain Yesus. Berarti dia nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Baru yang sebelah kanannya mengatakan, kamu kenapa mengatakan seperti itu? Nah, Tapi, tahu nggak Pak, kamu disalib, dia tidak melakukan sesuatu. Baru dikatakannya lah, kamu akan duduk di sebelah kanan, kamu akan masuk dengan berarti saya. metafor Pak ya, sebelah kanan itu artinya metafor ya, bukan dua orang ya. Hah? Metafor ya. Betul ya, betul. Oke, metafor, nggak apa-apa saya terima. Oke, ini berarti Yesus mengatakan bahwa datanglah kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Bapakku dan Bapakmu, itu berarti siapa Pak? Itu gimana Pak maksudnya Pak? Tuhanku di mana itu ada datanglah kepada Tuhanku Ada dan Pak. Pak Yesus mengatakan seperti itu Pak, Allahku dan Allahmu gitu. nggak ada itu Bang, datanglah kepada Bapa Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu, nggak ada itu Bang. Oh, bisa ada gimana Pak? Kalau ada saya tengok dulu Bang. Jangan kau menyentuh aku, user. Aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Ketika dia dibangkitkan, kemudian dia ingin disentuh. Dia ingin disentuh oleh Maria Magdalena atau Maria siapa yang datang ke di taman ya, ketemu di taman. Dia mau sentuh Yesus. Kata Yesus apa? Jangan kau sentuh aku. Aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu. Allahku, Allahmu. Nah, kalau Bapa adalah Yesus itu sendiri, berarti Yesus berkata begini, kalau Yesus adalah Allah atau Allah adalah Bapa itu sendiri, berarti Yesus berkata begini, Pada aku jangan kau gitu. sentuh aku mau pergi ke Yesus. Ke aku, Yesus. Berarti Yesus mau pergi ke Yesus. Jadi ku tanya sama Bunda, Gitu Pak. saat itu pada murid-muridnya, Ya, akan ada anak manusia yang dikorbankan. Jadi anak masih yang ke korban lagi Bapak. lah kan Jangan itu dulu ke korban Bapak ini. Makanya saya menarik tadi ini perkataan pergi Yesus itu dulu. dan Bapak sama gitu. Makanya saya bertanya gitu Pak. Berarti Yesus ini yang membuat geli Pak Lamsen ya, ketika dia bilang Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jadi aku bilang Kelar berarti itu. Yesus mau pergi ke Yesus. Itu gimana Pak? Coba Pak Sekelas jelasin pendeta Pak. loh Pak. Coba Pak jelasin Pak. Pendeta itu Pak Lamsen. Bapakku dan Bapakmu gitu. Silakan. Silakan Pak. Bapakku dan Bapamu gitu. Tujuannya ngomongannya itu tahu nggak? Dia nggak mau Penyembah Tuhan yang mengaku sama. di dalam dunia ini sebagai, dia tidak mau menyombongkan diri mengatakan dia itu bahwa dia itu adalah Allah, karena dia itu merendahkan diri, makanya dia mengatakan seperti itu. Oh, merendahkan diri Pak ya. Berarti Ya. itu Yesus itu gimana Pak? Berarti ada dua sosok dong Pak, antara Bapak dan anak gitu. Baik, itu kan udah menyombongkan diri, kayak gitu istilahnya. Enggak. Nah, gini Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapak itu sendiri kan, betul? Ya. Nah, misalkan Yesus itu pada saat itu mengatakan, aku belum datang, akan datang kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Dan itu penjelasannya gimana Pak tentang itu? Itulah dia mengatakan itu kepada muridnya, bahwa dia itu merendahkan diri, bahwa maksudnya itu aku dan kamu itu akan datang ke Bapa, karena dia itu anak manusia pada saat itu. Ya kan Nah, belum ya, datang kepada itu Bapak. dari mulutnya, tapi tubuhnya tubuh manusia. Berarti enggak? Berarti Bapak itu mempunyai tubuh manusia yang bernama Yesus. Ya, dia lahir ke dunia ini, tapi bukan dengan melakukan seperti manusia biasa yang antara suami istri. Berarti pas lagi penyaliban dan Yesus itu disalib, Bapak itu ikut disalib gitu Pak.
Bapak itu disalib. Iya, ini kan kata Bapak kan mengatakan bahwa Bapak itu adalah atau turun menjadi manusia yang bernama Yesus. Dan pada proses penyaliban, Yesus kan disalib. Berarti Bapak itu ikut disalib juga, Pak? Pada saat di situ masih ada kan dia berkata, berarti dia masih di situ. Oh, Bapak berarti itu kan tubuh. Berarti Oh, disalib. masih di situ. oh, berarti ikutan disalib, Pak ya? Bapak itu ya. Ya kan pada saat disalib itu kan dia masih berkata, berarti kan itu masih ada firmannya di situ, perkataan Berarti firman. berarti pada saat itu Bapak itu juga ikut disalib ya, Pak? Berarti Tuhan yang disembah sama orang Israel itu ikut disalib, Pak? Ya disalib, dan namanya Yesus kan disalib. Wih, mantep ya. Iya loh. Mantap ya. Nah, setelah Membunuh Tuhan dong gitu. dia mengatakan, Iya. Gila. Manusia lebih hebat dari Tuhan, bisa membunuh Tuhan. Iya. Oke, ini yang 160 orang ya, berarti itu ya, perkataan dari Bapak User. Itu Bapak itu ikut disalib. kalau dia tidak mati, kalian tidak diselamatkan kita ini, Bang. Nah, saya kan menanya itu, Pak. Saya mau nanyakan saat penyaliban. Oke, lanjut. pada proses penyaliban, Bapak itu ikut disalib kagak gitu? Yang jelas itu Yesus disalib itu tubuhnya yang disalib, Bang. Tapi pada saat itu masih ada rohnya itu, yaitu firmannya pada saat itu. Pada saat itu, Bang, sebelum dia. Jadi dia itu menampakkan diri selama berapa hari itu, Bang. Nah, dia masih ada di situ. Ya, berarti ikutan disalib dong, Pak. Bapak itu. Ya ikut disalib lah. Bukan, berarti bukan kata saya, Pak. Tuh, tadi kata Bapak kan, berarti Bapak itu ikut disalib juga. Itu, sama tubuhnya Yesus. Firmannya dia itu tadi ikut disalib. Iya. Kan Yesus disalib. Saya jelas lagi nih, Yesus itu kan disalib. Pada saat itu bapaknya ikut disalib gak gitu. Ya oke lah. Jadi kalau disalib dia disalib, oke lah. Gimana? Oh, berarti disalib, Pak ya? Saya nggak bantah, karena tadi kan saya nggak bantah, Pak. Ya sama. Memang abang ini baik kali hatinya. Saya nggak pernah bantah, Pak. Jadi senang aku dengarnya gitu loh, Bang. Iya, makanya saya penjelasan Bapak kan oh ya udah, berarti kan seperti itu. Nggak masalah buat saya. Aku suka yang kayak gini-gini, nggak kutak-kutuk gitu. Aku suka kayak abang ini ngomongnya. Ya lah, kita mah santai, Pak, ya kan. Berarti pada saat itu Bapak itu bapaknya Yesus ya, itu ikut disalib juga. Oke, makasih Pak atas pencerahannya ya Pak. Silakan yang lain. Bang, bukan bapaknya Yesus. Yesus itu adalah Bapak, Bang. Itu gelar. Oh, berarti Bapak yang di surga lah, Bapak Tuhan atau Bapak atau Tuhan yang orang Israel itu ikut disalib juga gitu. Oke. Betul nggak Pak? Salah dikoreksi aja Pak, nggak apa-apa gitu. Saya temen dikoreksi Pak. Yang jelas itu, Bang. Itu panggilan itu, Bang, itu gelar, Bang. Contohnya abang namanya siapa? Asep. Nanti ada yang manggil abang itu sih. Contohnya ada yang manggil abang itu Lae. Nah, kan gitu. Kalau orang Batak bilang Lae. Kan gitu. Tapi kan beda orang Pak. Itu manggil saya kan beda orang. Ya. Kan manggil abang itu contohnya abang, kan gitu kan. Sebenarnya nama abang itu si Asep gitu loh. Kan nama saya bukan Asep, Bang. Ini Asep. Itu di atas abang itu pas saya. Itu beda orang nanya. Iya. Suaranya kok yang itu getar-getar gitu loh. Tapi tak maaf, Pak Asep gimana Pak Asep? Berarti Bapak Asep dan saya satu dong. Sorry Pak Asep ya. Oh MP3 ya, gitulah. Contohnya MP3. Namanya Oji, namanya Oji. MP3 emang saya radio Pak, musik. Abang bikin MP3. Namanya Joji. Nah, nama Oji kan gitu kan. Nah, jadi aku manggil Bang Oji ini bisa juga manggil abang. Kan gelar itu, bisa juga aku panggil Lae kalau aku orang Batak, kalau abang orang Batak. Beda, Tapi kan- Pak. Itu beda, Pak, beda. Begini, Pak, itu analoginya ya. Kalau tadi itu ya memang itu manusia. Kau panggil dia Lae, kau panggil Oji, kau panggil dia Abang. Ya itu boleh dia karena dia memang manusia banyak ininya. Tapi kalau Nabi itu disematkan kepada siapa? Manusia, utusan. Kalau Tuhan, ya itu ilahi, Pak. Nggak bisa digabungkan, Pak. Kalau Tuhan, ya Tuhan. Kalau manusia, ya manusia. Kalau manusia sekaligus Tuhan, itu aneh, lucu.
ya, karena akan menjadi seorang Tuhan. Nah, kalau seorang Tuhan kan lucu, Pak. Ya, jadi manusia itu nggak boleh dicampurkan dengan Tuhan. Kalau dia ilahi ya ilahilah dia, Bapak atau Allah, Allah Bapa itu ilahi. 100% Tuhan. Kalau dia 100% manusia, 100% Tuhan, membuat rancu, Pak, membingungkan karena dia seorang Oke, bentar Tuhan. Bunda. Selamat malam Bang Irfan. Silakan. Malam, Oke. selamat Bang malam. Usi. Agama apa? Lanjut Bang Usi. Saya Islam. Ya Bang, mau Oke, ditanggapin silakan Bang. Bang Irfan, silakan. Saya ingin bertanya, Yesus itu siapa yang menciptakan? Nah, Balik tadi. gitu. Bang Oster. Ngomong tadi udah ada yang ngomong, Bang. Ini udah Bang, Iya, tadi Bang. Bang. Pertanyaan yang lain Bang. Jangan ulang-ulang lagi Bang. Capek Bang, ulang-ulang lagi. Iya, pertanyaannya yang lain. Makanya teman-teman kalau mau naik itu sebenarnya pertanyaan daripada teman-teman yang di bawah itu sudah diwakilin, sudah ditanyain gitu. Untuk apa kata Jadi kalau mau bertanya coba pertanyaan yang lain gitu. ya, kapan kita makan otak-otak Bunda? Tahu udah aku kasih penjelasan tentang otak-otak kok nggak nyampe otak kau. Tadi aku udah bilang beranalogi ya kan. Bang. Aku pergi ke Bintan, ke satu daerah. Aku pesan otak-otak. Bu, otak-otaknya 1.000, otak-otaknya 10.000. Ya, dikasih otak-otak ini. Nah, otak-otak ini kan yang aku pesan ini perkataanku, tapi itu bukan aku. Masa aku makan perkataanku? Masa aku makan otak-otakku? Ya, makanya ajari aku Bunda. Ayolah, asadu. Kita makan otak-otak. Oh, kirain. Ayo Bang Irfan mau nanya apa lagi? Jangan yang itu lah, nggak enak. Capek kita ngulangnya. Kasihan. Ayo Bang Irfan, silakan. Walaupun gini-gini anak orang juga ini. Iya, itu Pak saya Jadi bantuin. tanyanya yang agak-agak yang belum ditanya bang. Kasihan anak orang kita siksa pula. Nangis dari pojokan. Mengamuk pula tidak mama ngadu sama mamanya kita diajar mama Ayo Bang Irfan, silakan Bang Irfan. Tanya yang beda-beda. Bang Irfan, silakan. Irfan. Iya Bang Irfan. Nah, iya. Yesus kan berdoa pada Allah. Masa kan Tuhan jadi dua gitu. Dan istrinya Yesus itu kan dianggap Tuhan. Masa Tuhan banyak sih? Gimana ini konsepnya itu? Istrinya Yesus Tuhan. Mana ada istrinya Yesus? Bang Irfan yang betul lah jawabnya. Aduh, aku jadi lupa aku semua jadinya. Mana ada istri Yesus lo Bang Irfan? Pelan-pelan aja Bang Irfan, nanyanya pelan-pelan. Istrinya enggak dianggap Tuhan gitu ya. Cuma Yesus kan. Nah. Bang Irfan nanya bisa Jadi bawa kenapa, data nggak? Bang Irfan nanya bawa data nggak? Iya, ini ada data ini. Di mana datanya Yesus punya istri? Di mana jatanya? Tuh Bunda udah bantu aku tuh. Iya, tenanglah kau. Yang penting kau asadu. Iya. Iya. Aman kok di belakang aku aja kok aman. Iya Bunda, ya Bunda. Cuman kok suka ngeyel kalau dikasih satu lama-lama aku sentel jantungmu. Kalau Iya Bunda, benar. loh, betul. Kalau bisa datang untuk 10 kali Bunda sentil aku seneng kali aku malah. Idage. Oras. Harga boras. Marga apa Bang User? Marga Sirait Bunda. Marga apa? Marga Sirait. Oh, Marga Sirait. Medan mana kau? Di tebing Bunda, di tebing. Oh, bukan Medan, Sumatera ya? Ya Sumatera lah. Kirimkanlah dulu aku dodol dari sana. Nih, saya bantuin Bang Irfan. Ada di datanya di Geo Advent Bang ya, itu cari aja. Di Ada Advent. di Advent mengatakan bahwa Yesus itu mempunyai istri. Ya, sedangkan kita kan minta data nih, abang data berupa apa aja ya kan namanya data itu kan berupa Masa di data Advent tulisan. ada punya istri? Ini harus apa abang? Ya bukakan dulu datanya tuh Bang, masa di Saya Advent ada? nggak bisa bang, saya pakai satu perangkat. Posisi saya buat di kantor lagi di lapangan saya. Enggak, yang suruh yang lain yang bisa buka. Oke, coba cari di Advent itu datanya. Ada. Nggak ada aku, nggak ada laptop. Oh. Nah, coba lah buka dulu di Advent ayat berapa itu? Advent ayat berapa? Perasaanku nggak ada ayat Advent. Bukan Advent, Pak. Jadi bukan di ayat, Pak. Gini, Pak. Bapak kan minta data, tapi bukan dari Bible, tapi dari tulisan para yang mempunyai denom Advent. Itu mengatakan bahwa istri
Yesus itu ada. Cerita di Bible lah, Pak. Masa cerita-cerita orang? Tapi kan kita bahas tanya gitu. Nah, sedangkan gini, Pak, ada tradisi Yahudi yang mengatakan ya, saya baca di Mishnah ya, Oke, tradisi Yahudi. Taruh ya, taruh di mana ini?